Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lucida Siswan dengan NPM 2155126 dari Program Studi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya ingin membahas materi dari pertemuan hukum adat yang sudah saya pelajari untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu Ibu Rina Syahriani Sahrullah SH MCL PhD dan Ibu Winda SH MH. Pertama-tama, sebelum membahas tentang hukum adat, ada yang perlu kita ketahui, yaitu apa sih kegunaan mempelajari hukum adat bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Salah satu manfaat mempelajari hukum adat bagi mahasiswa Fakultas Hukum adalah untuk memudahkan dan memahami serta mempelajari budaya hukum Indonesia, yang dimana hukum adat ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, dan juga hukum adat ini sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia. Dari hukum adat ini, kita dapat mengetahui hukum mana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, atau kita bisa mengetahui hukum adat yang mana yang manfaatnya masih mendekati dan dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Lalu, apa pengertian hukum adat? Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Dan hukum adat juga sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Biasanya hukum adat ini tidak tertulis, tetapi ada juga yang terintegrasi dalam undang-undang. Contohnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum adat. Bagaimana hubungan dan perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat? Ada beberapa pendapat ahli mengenai hukum dan perbedaan antara adat istiadat dengan hukum adat. Yang pertama, pendapat dari Terher mengatakan suatu adat istiadat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Kemudian pendapat Panjik adalah perbedaan antara hukum adat dengan adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Sedangkan adat istiadat ini bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Hukum adat begitu melekat pada masyarakat, tentunya memiliki unsur-unsur, di antaranya adalah tingkah laku yang selalu dilakukan terus-menerus oleh masyarakat adat. Tingkah lakunya ini sistematis dan teratur, dan adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Lalu terdapatnya keputusan dari kepala adat. Jadi masyarakat adat ini memiliki ketua untuk memutuskan perkaranya. Kemudian memiliki sanksi hukum atau akibat hukum. Maksudnya adalah jika ada peraturan yang tidak dilaksanakan, maka akan dikenai sanksi yang kemudian itu menjadi hukum adat. Setelah itu, hukum adat hukumnya tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Kemudian sumber-sumber hukum adat yaitu adalah: pertama, kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Ketiga, yaitu kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Dan yang keempat adalah perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia, mulai dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, lalu pengaruh dari politik kerajaan antara lain Kerajaan Sriwijaya, Airlangga, Majapahit, dan masuknya bangsa-bangsa Arab, Cina, dan Eropa ke Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah fakta hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Fakta hukum adat atau living law adalah hukum adat selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman dan tidak terikat pada formalitas tertentu. Dan juga hukum adat juga selalu berkembang, kemudian hukum adat juga diperhitungkan dan diakui oleh sistem hukum dunia, dan hukum adat sangat berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Bagaimana sifat dan corak hukum adat di Indonesia?
Corak dan sifat hukumnya sangat beragam, mulai dari yang tradisional, keagamaan atau religius magis, dan sifatnya yang komunal atau kebersamaan, konkret, terang, dan tunai, dan sifat yang terbuka, sederhana, dan juga dapat berubah sesuai dengan keadaan. Lalu tidak dikodifikasi, dan hukum adat memiliki sifat musyawarah mufakat yang menjadi sarana dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Selanjutnya pembahasan mengenai pembidangan hukum adat. Ilmu hukum adat dibagi menjadi beberapa bidang. Seorang ahli bernama Supomo berpendapat membagi pembidangan hukum adat dalam beberapa bidang sebagai berikut. Pertama ada hukum keluarga adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat, hukum tanah adat, hukum hutang piutang, dan hukum pelanggaran adat. Selanjutnya materi tentang sistem kekerabatan dalam hukum adat. Apa itu sistem kekerabatan dalam hukum adat? Kekerabatan adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, kedudukan perwalian anak dan perwalian anak. Jadi sistem hukum kekerabatan mengatur tentang pertahanan sanak adat berdasarkan pertalian darah atau keturunan, pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Lalu ada juga yang disebut keturunan. Keturunan adalah ketunggalan luhur, artinya hubungan atau ikatan darah antara seseorang dengan orang lain. Individu sebagai keturunan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya. Dalam keluarganya misalnya bisa menggunakan nama keluarga seperti marga, saling tolong menolong sesama anggota keluarga, atau saling wakili dalam suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan sebagainya. Berdasarkan sudut pandang hukum kekerabatan adat, keturunan adalah hal yang mutlak atau esensial bagi suatu klan, suku, atau kerabat agar dirinya tidak punah serta memiliki generasi penerus. Jadi, garis keturunan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu garis keturunan lurus, yaitu apabila merupakan keturunan langsung dari bawah ke atas atau sebaliknya, misalnya antara bapak dan anak sampai ke cucu, dan sebaliknya dari anak bapak sampai ke kakek. Yang kedua, garis keturunan menyamping atau bercabang, yaitu apabila 2 orang atau lebih memiliki ketunggalan luhur bersaudara, ibu atau bersaudara kakek. Dan yang ketiga, garis keturunan bapak atau patrilineal, yaitu hubungan keturunan yang dilihat dari sisi laki-laki atau sisi ayahnya. Dan yang keempat, garis keturunan ibu atau matrilineal, yaitu hubungan keturunan dari sisi perempuan atau ibu. Lalu yang kelima, garis keturunan ibu dan bapak atau disebut parental, yaitu hubungan keturunan dilihat dari sisi bapak dan ibu, dilihat dari sisi kedua-duanya. Jadi makna penting garis keturunan dalam hal perkawinan yaitu untuk menentukan batasan larangan kawin, dan dalam hal waris di mana hubungan kekeluargaan keturunan menjadi dasar pembagian harta waris atau peninggalan. Kewajiban alimentasi dan hak untuk dipelihara maksudnya timbal balik. Seorang anak merawat atau menafkahi orang tuanya yang telah tua dan tidak berdaya. Namun pada saat anak tersebut masih kecil, maka orang tuanya wajib merawat dan menafkahi anak-anaknya, dan anak kandungnya memiliki kedudukan yang penting dalam soma atau keluarga, yaitu yang pertama sebagai penerus generasi, yang kedua sebagai pusat harapan orang tua di kemudian hari atau di hari tua, dan yang ketiga sebagai pelindung orang tua di kemudian hari. Kemudian ada beberapa sistem kekerabatan di dalam Indonesia. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal, di mana sistem keluarga ini pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga bapak atau laki-laki. Dan sistem kekerabatan matrilineal adalah anak menghubungkan diri dengan ibunya. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan. Secara unilateral, susunan sistem matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau.
Sedangkan sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Jadi, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu dan kerabat ayahnya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah dan ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama, baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.